जो हाथ लोहा पिघलाते हैं, आसमान चूमती इमारतें बनाते हैं, तोड़ भी सकते हैं। What? पापा वो ينخفش. पापा मेरी जान हरदम रखना हर मील का पल पर तुम. Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Film yang akan Mimin ulas kali ini berjudul Animal tahun 2023. Film ini dibintangi Ranbir Kapoor, Rashmika Mandanna, Anil Kapoor, Bobby Dool, dan lain-lain. Oke, selamat menonton. पापा मेरी जान हरदम रखना हर मील का पल पर तुम जहाँ रखा मैंने तुम्हें वहाँ. Cerita ini dimulai tahun 1996 di New Delhi. Ranvijat Singh masih sekolah SD. Kakak perempuan Vijay, Rit, dan adik perempuannya, Roop, datang menjemput Vijay karena hari itu ulang tahun ayah mereka. Vijay sangat mencintai ayahnya. Saat itu juga Vijay memilih bolos sekolah meski ada guru di kelas. पापा मेरी जान हरदम रखना हर मील का पल पर तुम. Vijay sudah tidak sabar merayakan ulang tahun ayahnya. Dia berlari ke sana kemari mencari sang ayah. Hati Vijay sedih karena ternyata ayahnya tidak ada di rumah. ठहरते हैं तुम ही पे तो ये रास्ते मेरे. Sang ibu, Jyoti, memeluk Vijay dengan rasa iba. Jika anak laki-laki biasanya lebih menyayangi ibunya, tapi Vijay berbeda. Jyoti memberitahu Vijay bahwa ayahnya sibuk di pabrik. Vijay bergegas ke pabrik perusahaan ayahnya, Swastik Steel. Sekali lagi Vijay memanggil-manggil sang ayah tanpa lelah, tapi ayahnya tak kunjung ditemukan. Ayah Vijay, Balbir Singh, merupakan pengusaha terkaya di negaranya. Dia ada di rumah setelah anak-anak tertidur. Jyoti mengingatkan suaminya yang super sibuk itu agar bisa meluangkan waktu bersama keluarga, terutama untuk Vijay yang sangat mengidolakan ayahnya. Vijay bahkan ingin mengganti namanya menjadi Balbir Singh II. Tidak bisakah kamu menyisihkan waktumu 10 menit saja dalam sehari untuk putramu? Di mata Vijay, kamu adalah pahlawan supernya, ucap Jyoti. Balbir menemui Vijay yang sudah tidur pulas di kamarnya. Sepucuk surat telah ditulis Vijay. Isinya, Vijay ingin bertukar posisi dengan ayahnya. Papa, di kehidupan selanjutnya, saya ingin Papa menjadi anak saya. Papa akan lihat bagaimana cara saya menyayangi Papa. Papa harus mengambil pelajaran dari saya. Karena di kehidupan berikutnya, saya ingin menjadi putra Papa lagi. Semoga Papa bisa mengerti, tulis Vijay dalam suratnya. Meski ayahnya tidak pernah ada waktu untuk anaknya, cinta Vijay tidak pernah berkurang. Saya sangat menyayangi ayah saya lebih dari apapun di dunia ini, ucap Vijay kepada teman-teman sekolahnya. Seiring berjalannya waktu, Vijay sudah SMA. Balbir masih saja hanya sibuk mengurus perusahaan. Kakak Vijay, Rit, sudah berkali-kali menelpon, tapi ayah mereka tidak menjawab. Padahal Rit ingin bicarakan gangguan yang dialami dari senior-seniornya di kampus. Vijay tidak terima kakaknya diganggu orang. Vijay mengajak Rit ke kampus. Setelah sampai di kelas, Vijay menanyakan siapa yang telah macam-macam dengan kakaknya. Beberapa mahasiswa mengolok dan menertawakan Vijay. Baru kali ini ada anak SMA masuk kampus jadi jagoan. Vijay yang sudah emosi keluar untuk mengambil senapan milik pengawalnya. Vijay memberedel lantai kelas dengan senjata laras panjang. Semua orang ketakutan. Beberapa mahasiswa yang tadi meremehkan Vijay kini bertekuk lutut. Vijay dengan mudah mengetahui nama 4 mahasiswa yang telah bersikap kurang ajar kepada Rit. Sayangnya para pelaku sedang tidak ada di kampus. Dalam perjalanan pulang, Rit memarahi Vijay yang menembakkan senjata. Rit ngeri dengan adik laki-lakinya itu. Vijay tidak suka disalahkan. Apa yang dilakukannya untuk memberi rasa aman? Para pelaku justru datang lagi menggoda Rit. Sikap mereka sangat kurang ajar. Vijay menabrak mereka semua untuk memberinya pelajaran.
Balbir marah besar mengetahui tindakan Vijay. Berkali-kali Vijay ditampar. Menembakkan peluru di kampus dan menabrak orang adalah kejahatan. Di mata Balbir, Vijay telah menjadi penjahat. Vijay tidak ingin disebut penjahat oleh ayahnya. Orang yang ditabrak juga tidak meninggal. Vijay hanya ingin memberikan efek jera. Semua yang dilakukan Vijay karena ayahnya sendiri tidak memiliki waktu untuk anak-anaknya. Padahal Reed sudah diganggu orang sejak 2 hari terakhir. Ayah selalu sibuk. Setelah ayah, siapa lagi orang yang harus bertanggung jawab di rumah ini? Kalau anak terkaya di negeri ini tidak bisa melindungi saudaranya, lalu apa gunanya semua kekayaan ini? Ucap Vijay. You've committed a crime! Jail जा सकता था! Reed hanya bisa menangis mendengar pertengkaran Vijay dan ayah mereka. Apalagi Vijay semakin dimarahi karena terus membantah. Akhirnya Balbir memutuskan untuk mengirim Vijay sekolah ke Amerika. Vijay tidak bisa apa-apa kecuali patuh. Bertahun-tahun kemudian Vijay baru kembali dari Amerika dengan rambut gondrong. Vijay pergi ke rumah temannya Kartik. Vijay mengundang Kartik untuk hadir dalam acara perayaan ulang tahun ayahnya yang ke-60. Di rumah Kartik kebetulan ada acara pertunangan. Vijay kaget melihat orang yang bertunangan adalah adik perempuan Kartik, yaitu Gita Anjali. Vijay tidak suka Gita akan menjadi milik orang lain. Setelah tunangan Gita pulang, Vijay mengingatkan Gita agar tidak salah memilih pasangan. Gita harus mendapatkan suami yang tangguh dan dapat diandalkan. Tentu saja seperti Vijay. Vijay terus merayu dan memprovokasi Gita. Kata-kata Vijay membuat Gita seperti terhipnotis. Sampai-sampai Gita baru sadar jika Vijay telah memegang kakinya sejak tadi. Gitanjali. Vijay bertindak lebih jauh lagi. Dia berbicara dengan Kartik tentang peluang menikahi Gita. Kartik kaget mendengarnya. Ternyata Vijay mencintai Gita sejak kelas 3 SMP. Bahkan saat Vijay SMA, Gita sempat menerima cinta Vijay. Tapi kenapa saat saya kembali dari Amerika, kalian malah akan menikahkan Gita dengan orang lain, ujar Vijay. Kartik tidak ingin Vijay main-main. Gita sudah bertunangan dengan Arafin dan akan menikah 2 hari lagi. Setelah itu mereka akan berangkat ke Amerika. Vijay malah tetap ngotot ingin menikah dengan Gita. Dia tidak akan kemana-mana, ucap Vijay pergi. Keesokan harinya, acara perayaan ulang tahun Balbir Singh akan dimulai. Sosok Balbir semakin kaya raya dan berpengaruh. Vijay telah mencukur rambutnya sebagai hadiah ulang tahun untuk ayah tercinta. Penampilan baru Vijay membuatnya terlihat lebih liar dan songong. Sebelum para tamu undangan datang, semua keluarga berkumpul untuk foto-foto, termasuk kakek Vijay, Radhir Singh. Ada pula suami Reed, Varun bersama kedua anaknya. Selama ini Varun bekerja di perusahaan swastik membantu ayah Vijay. Hal yang mengusik pikiran Vijay, keluarga kakeknya di desa tidak pernah datang dalam acara apapun. Vijay juga terakhir diajak pergi ke desa saat masih kecil. Si kakek yang akrab dipanggil Dadaji tidak menyangkal ada masalah keluarga. Ceritanya cukup panjang untuk saya jelaskan sekarang. Kunjungi saya dan akan saya ceritakan semuanya, ucap Dadaji. Obrolan mereka terhenti setelah Varun datang menghampiri Vijay. Varun ingin memperkenalkan Vijay kepada CM Delhi. Vijay sama sekali tidak tertarik dekat dengan pejabat. Varun terus memaksa. Vijay diminta mengubah sikap sombongnya jika ingin mengambil alih bisnis keluarga. Mereka jadi adu mulut. Selama ini Varun juga sudah berteman baik dengan CM. Vijay tidak peduli semua itu. Varun, kamu bisa dekat dengan CM karena mewakili Swastik Steel dan Balbir Singh, ucap Vijay. Reed ikut campur. Reed tidak suka cara Vijay berbicara dengan kakak iparnya. Vijay dan Reed yang kini adu mulut. Varun meminta Reed tutup mulut dan tidak ikut campur. Sikap kasar Varun kepada Reed memantik emosi Vijay. Hei Varun, jangan ikut campur antara saya dan kakak saya, ujar Vijay. Pertengkaran semakin sengit, sampai-sampai Vijay mengibaratkan Varun seperti monkey. Reed semakin tidak terima. Vijay dipaksa minta maaf. Tentu saja Vijay tidak mau. Reed pun pergi mengadu kepada ayah mereka. Entah mengapa Vijay sangat tidak suka melihat Varun. Mungkin karena wajah Varun menyebalkan. Vijay mengingatkan adik perempuannya yang belum menikah, Rup, agar tidak memilih suami seperti Varun. Tiba-tiba Balbir Singh datang mengomeli Vijay. Balbir menyuruh Vijay minta maaf kepada Varun. Tetap saja Vijay keras kepala tidak mau mengalah. 10 minutes. Vijay melihat Reed sedang duduk menangis di bangku. Vijay menenangkan Reed sembari mengenang masa kecil mereka dulu. Rup, baby come.
Rup juga dipanggil untuk duduk bersama. "Kalian tahu kan kalau saya sangat menyayangi kalian berdua," ujar Vijay. Untuk membuat Reed tersenyum, Vijay bersedia pergi meminta maaf kepada Varun. Untungnya Varun menganggap pertengkaran tadi hal yang biasa. Balbir mengingatkan Vijay untuk menjaga sikap kepada siapapun. Balbir menyadari pernah melakukan beberapa kesalahan dalam mendidik Vijay. Tujuan Balbir hanya ingin Vijay bisa lebih disiplin. Bagi Vijay, ayahnya telah mendidik Vijay dengan sangat baik. Vijay diajarkan untuk selalu menjaga keluarga dalam situasi dan kondisi apapun. Balbir kemudian mengajak Vijay ikut acara potong kue ulang tahun, tapi Vijay justru menolak. Balbir menduga Vijay cemburu kepada Varun yang selama ini berprestasi di perusahaan. "Kamu tidak akan pernah bisa seperti Varun," ucap Balbir. Vijay kesal dengan ayahnya. Pujian setinggi langit untuk Varun pasti untuk melukai perasaan Vijay. Ayahnya memang lebih menyayangi Varun. Jangan-jangan Varun adalah anak seayahnya dan Vijay hanya anak haram. Balbir menampar Vijay yang tidak bisa menjaga lidahnya. Saat itu juga Balbir mengusir Vijay pergi. Vijay bergegas untuk kembali ke Amerika, tapi tanpa diduga Kartik datang membawa Gita Anjali. Ternyata Gita telah diusir juga dari rumah karena membatalkan pernikahannya dengan Arvin. Gita lebih memilih untuk hidup bersama Vijay. Dengan penuh tanggung jawab, Vijay mengajak Gita masuk rumah. Vijay memperkenalkan Gita kepada ayahnya dan meminta izin untuk menikah. "Ayah, saya kembali bukan berniat untuk tinggal di rumah ini. Ayah, kami akan menikah," terang Vijay. Balbir yang masih marah sama sekali tidak mau merespon. Balbir tidak mempedulikan Vijay dan lebih memilih pergi untuk potong kue. Vijay dan Gita tidak putus asa. Mereka pergi ke rumah Gita untuk mendapatkan restu keluarga. Sikap keluarga Gita jauh lebih keras menentang pernikahan. Akhirnya, Vijay dan Gita memutuskan tetap menikah meski tanpa keluarga. Setelah resmi menjadi suami istri, Vijay ingin sekali menjadi seorang ayah. Gita juga setuju. Jika mereka memiliki anak nanti, Gita berharap Vijay tidak seperti ayahnya. Vijay tersinggung dengan kata-kata Gita yang terkesan menghina. "Ayah saya adalah ayah terbaik di dunia. Jangan sekali-kali kamu bicara begitu lagi," ancam Vijay. Suasana romantis itu buyar seketika. Vijay mempersilahkan Gita bicara apapun, tapi jangan pernah berbicara buruk tentang Balbir Singh. Gita jadi merasa bersalah. Gita meminta maaf memeluk suaminya. Suasana normal kembali. Mereka kemudian memutuskan pergi ke Amerika untuk menjalani hidup damai di sana. 8 tahun telah berlalu. Balbir Singh sedang bermain golf. Tiba-tiba 2 orang berseragam SMA menembaknya. Balbir terluka parah. Petugas keamanan yang bersamanya berusaha memberikan perlindungan. Bayangkan betapa paniknya Vijay mengetahui ayah tercinta telah ditembak. Vijay langsung membawa istri dan kedua anaknya kembali ke India. Penembakan terhadap miliarder Balbir Singh membuat heboh seantero negeri. Para pelaku masih belum ditangkap. Polisi menyebut sedang melakukan penyelidikan. Vijay langsung ingin melihat kondisi ayahnya. Varun dan petugas keamanan justru menghentikan langkah Vijay. Varun meminta Vijay menunggu karena Balbir sedang dirawat dokter. Vijay terpaksa menunggu seperti orang asing. Reed menghampiri Vijay dan mengomelinya. Reed kesal karena Vijay tidak pernah memberi kabar saat berada di Amerika. Gita nyeletuk membela suaminya. Reed juga selaku kakak tidak pernah menelpon. Sikap berbeda ditunjukkan Rup. Rup memeluk kakak laki-lakinya itu. Kembalinya Vijay membuat Rup senang dan sedikit bisa tenang. Rup juga memperkenalkan Vijay dengan suaminya. Vijay sendiri masih tidak bisa terima ayah mereka ditembak. Anehnya tidak ada sedikit pun informasi tentang pelaku dan motifnya. Vijay merenung sendirian memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba Direktur Operasional Swastik Group, Mishra, menghampiri Vijay. Mishra heran mengetahui Vijay belum bertemu ayahnya. Saat itu juga Mishra mengantar Vijay masuk ruangan. Vijay sedih melihat kondisi ayahnya. Vijay tidak pernah membayangkan ayahnya akan menjadi korban penembakan. Untungnya sang ayah tercinta masih bisa selamat. Tidak lupa Vijay memperkenalkan istri dan kedua anaknya.
Hikmah besar dari upaya pembunuhan terhadap Balbir yaitu bisa merekatkan hubungan ayah dan anak itu. Balbir masih ingat ketika terkena peluru pertama, seolah-olah ada suara Vijay yang berteriak. Tapi saat peluru kedua mengenai saya menyadari bahwa saya sendirian, tutur Balbir. Vijay tidak bisa tinggal diam. Vijay meminta Mishra untuk menyadap telepon semua orang. Hanya dengan begitu, Vijay bisa mengetahui mana lawan dan mana kawan. Vijay juga harus memastikan perusahaan tetap berjalan. Vijay pergi ke pabrik untuk mengendalikan situasi. Pidato Vijay di hadapan para pekerja disiarkan secara langsung melalui televisi. Papa saya adalah pria yang kuat dan pemberani. Kondisi papa sudah aman sekarang, ucap Vijay. Tujuan Vijay berbicara dengan para pekerja untuk memastikan semuanya akan baik-baik saja. Dengan penuh keberanian, Vijay bersumpah akan membunuh siapapun yang telah menembak ayahnya. जो हाथ लोहा पिघलाते आसमान चूमती इमारतें बनाते तोड़ भी सकते हैं। मैं वादा करता हूं बलबीर सिंह पर गोली चलाई अपने हाथ से गला काटूंगा। Untuk melaksanakan sumpah itu, Vijay pergi menemui keluarga besarnya di desa. Inilah pertama kali Vijay datang lagi setelah 20 tahun putus komunikasi. Kedatangan Vijay membuat keluarganya sedikit canggung. Baru kemarin, mereka melihat Vijay di televisi memberikan pidato berapi-api tentang penembakan ayahnya. Tidak butuh waktu lama, semua anggota keluarga, baik golongan tua maupun golongan muda, berkumpul. Pertemuan itu dipimpin oleh Dalbir Singh, yang merupakan kakak kandung kakek Vijay. Vijay meminta maaf atas kedatangannya yang tiba-tiba. Vijay juga menyampaikan permohonan maaf karena ayahnya tidak pernah berkunjung lagi ke desa. Tujuan kedatangan Vijay untuk meminta bantuan keluarganya. Ayah saya sudah terkena 2 peluru. Tidak ada yang tahu kapan atau dari mana peluru berikutnya. Saya datang meminta bantuan keluarga di sini. Hanya kalian yang bisa saya percayai dalam situasi seperti ini untuk menjaga keamanan ayah saya, ucap Vijay. Permintaan Vijay tidak bisa disetujui begitu saja. Putusnya komunikasi antar keluarga selama ini karena kakek Vijay dianggap bertanggung jawab atas kematian adik bungsu Dalbir. Apalagi Balbir Singh dan Vijay tidak pernah mencoba membangun komunikasi. Kita juga tidak pernah hubungi mereka. Sekarang bantu saja Vijay, ucap Dalbir Singh. Lalu bagaimana dengan pihak golongan muda? Mereka juga berpikiran positif. Kekayaan Balbir Singh mampu membeli semua keamanan kelas dunia. Tapi Vijay datang mencari keluarganya yang dianggap paling bisa dipercayai. Selama ini mereka memang terpisah sebagai keluarga. Tapi jika ada pihak luar yang datang menyakiti salah satu anggota keluarga, maka semua keluarga harus bersatu saling membela. Tidak ada orang lain yang akan lebih peduli kecuali keluarga sendiri. Akhirnya mereka sepakat ikut ke Delhi. Vijay membawa sepupu-sepupu dan pamannya untuk menggantikan petugas keamanan yang lama. Balbir kaget sekaligus bangga dengan tindakan Vijay. Paman Mishra juga memuji apa yang dilakukan Vijay. Papa, sekarang jika ada orang yang berani menyentuhmu, saya bersumpah akan membakar dunia, ucap Vijay. Keesokan harinya, keluarga Vijay mulai bekerja. Giliran Farun yang dibuat tidak bisa leluasa keluar masuk rumah. Reed protes kepada ayahnya karena Farun diperlakukan seperti orang asing. Tapi Vijay meminta ayahnya untuk percaya bahwa itulah yang terbaik saat ini. Vijay juga sudah menyiapkan tubuh ganda untuk ayahnya. Orang yang paling tepat menjadi Balbir Singh palsu adalah Kailas. Rencana Vijay tidak disukai oleh Balbir. Sekali lagi, Vijay meminta kepercayaan ayahnya. Rencana itu sangat rahasia dan hanya diketahui orang-orang tertentu. Papa, sudah 9 hari penyerangan itu. Tapi anehnya, kita belum tahu siapa yang menyerang, di mana mereka bersembunyi, dan siapa yang mengirim mereka. Papa, yang kita hadapi ini bukan musuh biasa, terang Vijay. Setelah Kailas dioperasi dan di makeover, dia diajari secara detail cara menjadi Balbir Singh. Uji coba pertama dilakukan kepada Farun. Kailas yang sudah mirip dengan Balbir berhasil membuat Farun tertipu. Balbir saja sampai terperangah karena Kailas benar-benar persis seperti dirinya. Kailas kemudian meminta izin untuk pulang sebentar ke rumahnya. Dia diizinkan pulang pada malam hari. Baru saja keluar rumah, musuh yang mengira Kailas adalah Balbir sudah langsung mengetahuinya. Sekelompok pembunuh terlatih pimpinan Asrar Haq menyerang Kailas di jalan. Ternyata si sopir bekerja untuk musuh.
Untung saja orang di dalam mobil bukan Balbir. Naas bagi Kailas, dia dibredel senjata tanpa diberikan waktu bicara. Vijay dan pasukannya pergi ke lokasi pembunuhan. Ketika mayat Kailas dibawa pulang, Varun kaget melihat Balbir Singh masih hidup. Varun langsung menelpon Asrar. Varun memberitahu bahwa orang yang telah mereka bunuh hanyalah tubuh ganda alias Balbir Singh palsu. Sepertinya Asrar dan Varun bekerja sama untuk membunuh Balbir Singh dengan motif berbeda. Asrar memarahi Varun yang tidak mengetahui adanya tubuh ganda Balbir. Varun menilai tidak mungkin mereka bisa membunuh Balbir selama masih ada Vijay. Oleh karena itu, Varun meminta Asrar untuk membunuh Vijay. Sedangkan Balbir Singh akan dibunuh oleh Varun sendiri. Hal yang tidak disadari Varun, panggilan itu sudah disadap. Vijay mendengar langsung semua ucapan dan rencana Varun. Vijay harus bertindak sebelum terlambat. Besoknya Vijay bersama para pengawal pergi menemui Varun yang sedang menghadiri sebuah acara bisnis. Mereka membawa senjata lengkap. Siapapun dan pihak manapun yang berani mengganggu ditembak mati. Varun yang menjadi sasaran sudah terlihat ketakutan. Tanpa bicara apapun, Vijay mencekik Varun hingga tak bernafas lagi. Saking jengkelnya, Vijay terus-terusan menembak Varun yang sudah menjadi mayat. Malam harinya, Rit datang mencari ayahnya. Rit panik karena Varun belum pulang dan nomor HP-nya tidak aktif. Semua orang yang dihubungi tidak mengetahui keberadaan Varun. Vijay pura-pura ikut panik. Belum saatnya Vijay bicara jujur tentang kematian Varun. Vijay menyadari Varun bukan satu-satunya musuh. Untuk menghadapi musuh yang jauh lebih besar, Vijay membeli senjata canggih beserta kelengkapannya dari seseorang bernama Freddy. Transaksi dilakukan di hotel milik Vijay. Senjata utama belum dicoba, musuh sudah datang dalam jumlah banyak. Asrar kembali memimpin serangan. Vijay dan pasukannya berusaha memberikan perlawanan. Vijay tampil sangar, kasar, menggelegar, dan tanpa gentar. Vijay terkena bom granat. Dia terluka, pendengarannya juga terganggu. Sementara musuh masih banyak. Vijay meminta pasukannya untuk diam sebagai penonton. Inilah saatnya Vijay menunjukkan pada musuh betapa kuatnya seseorang yang berperang untuk ayahnya. Vijay sendirian menghadapi ratusan musuh bertopeng. Semangat Vijay sangat membara. Sayatan kapak yang mengenai tubuhnya tidak berarti apa-apa. Vijay tetap kokoh berdiri melibas lawannya. Rupanya musuh tadi tak seberapa. Ratusan orang datang lagi dengan senjata lengkap. Saatnya Vijay mencoba senjata canggih yang baru dibeli dari Freddy. Made in India. Senjata itu sangat keren, seperti motor sport dengan pelindung. Vijay menembak musuh-musuhnya dengan antusias. Penjahat di hadapan Vijay hanya butiran debu. Vijay tidak mengampuni siapapun. Ratusan musuh dilahap dan dibabat. Kata-kata Vijay benar juga. Dia sanggup membakar dunia demi melindungi ayahnya. पापा मेरी जान हरदम रखना हर मील का पल पर तुम. Asrar tidak pernah menyangka ratusan prajurit terlatihnya telah binasa. Asrar pura-pura mati juga. Ketika Vijay lengah karena merasa sudah menang, Asrar menembak tubuh Vijay berkali-kali. Vijay terluka parah. Untungnya pasukan Vijay bergerak cepat menembak Asrar. Kini Vijay dan Asrar sama-sama sekarat. Hebatnya Vijay masih bisa berdiri untuk menembak Asrar. HP Asrar berdering karena ada panggilan masuk dari saudaranya. Ternyata masih ada orang lain lagi di belakang Asrar. Vijay angkat bicara memperkenalkan diri. Lalu Vijay menembak mati Asrar. Ranvijay Singh Balbir. Setelah semua penyerang dipastikan habis, Vijay tidak sanggup lagi bertahan. Tubuhnya ambruk jatuh pingsan. Salute the champion!
पापा मेरी जान हरदम रखना, हर मील का पर तुम जहाँ रखा मैंने तुम्हें